bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Katakan, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Katakan bersama, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Boleh angkat tangan saudara bersama-sama. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana,
sing Hosanna to the highest. Hosanna to the King of Kings, Lord of Lords. We magnify your name, Lamb of God, King of Kings, Lord of Lords. We give you praise. We give you praise, oh God. Let the angels sing with us. You are worthy, Lord. Kau layak Tuhan. Oh yeah, yeah. Kami bawa pujian bagimu. Kami bawa syukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian hanya bagi Raja yang mulia. Kami bawa syukur kami hanya bagimu Yesus. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih. Selamanya Engkau Raja, selamanya Engkau Bapa. Dimanapun Anda berada, satukan hati, satukan suara. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang Anda dan saya layani, Raja di atas segala raja. Kau dan saya sedang menyembah Raja yang dahsyat, Raja yang mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tak cukup kata, tak cukup pujian, kami bawa bagimu Tuhan. Biar hidup kami senangkanmu Yesus, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sangat dahsyat. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku.
pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saya percaya Anda dan saya ada hari ini karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang sampai hari ini kau merasakan penyertaan Tuhan yang dahsyat? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya percaya anugerah Tuhan itu tidak pernah habis atas setiap kehidupan kita. Even in the darkest night, sekalipun di musim yang asing, musim yang sulit, kita punya Bapa yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan Dia berjanji terus menyertai Anda dan saya no matter what. Tidak pernah Dia melepaskan pegangannya atas setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh dimanapun Anda berada, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Give to the Lord the big hands. We give you praise. Boleh sama-sama katakan tak pernah. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, yeah. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema Before the Enemy. Saudara, firman Allah berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga berjalan bersama dengan kita. Ada satu kisah ketika Paulus, dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan, dan setelah itu dia meninggalkan semua kehidupan dosanya dan dia melayani Allah secara luar biasa. Saudara, dengan kesulitan-kesulitan, dengan ancaman nyawa, bahkan dengan kondisi-kondisi yang sangat sulit dia lewati, saudara. Dan dia tahu persis siapa yang dia layani, siapa yang dia ikuti, saudara. Hari ini musuh kita ini bukan seperti pada zaman Adam dan Hawa, kelihatannya ada ular gitu, saudara ya. Hari ini musuh kita, iblis atau setan yang kita tahu itu bisa dalam
dalam bentuk kondisi yang ada, dalam kadang-kadang dipakai itu adalah orang-orang di sekeliling saudara. Kadangkala dengan sakit penyakit diizinkan, mungkin kita diluaskan menghadapi kelemahan tubuh dan semua pergumulan hidup saudara. Jadi yang membuat orang itu melepaskan imannya atau membuat orang itu jatuh dalam dosa bukan lagi ular saudara, tapi sudah kondisi atau hal-hal yang dilakukan oleh kekuatan musuh yang licik saudara, dan selalu menjebak. Pasti ya, setiap orang kalau memang kita tahu di depan ada musuh, di depan ada orang jahat, kita tidak mungkin memberikan diri dan kemudian menjadi mangsanya saudara ya. Kita pasti akan bersembunyi. Kalau saudara tahu misalnya saudara di depan ini ada orang yang lagi dirampok-rampok, nggak mungkin kita tiba-tiba saudara datang dan menyerahkan diri, ini dompet saya dan ini mungkin semua uang kita dan segala yang kita punya, bahkan mengundang ayo masuk ke dalam rumah. Nggak mungkin. Kita pasti akan membuat perlawanan atau kita pasti akan lari karena kita tahu bahwa ada musuh yang di sekeliling kita. Nah, permasalahannya kita kadang tidak menyadari saudara, bahkan bisa lupa bahwa ternyata musuh itu seperti singa yang mengaum-ngaum, firman Tuhan katakan, dan ada di sekeliling kita. Bahkan dikatakan dia sedang mencari mangsanya, siapa yang bisa ditelannya. Sebab itu kita perlu berjaga-jaga, dan sebab itu kita juga perlu tahu saudara apa yang harus kita lakukan, apa jaminannya, sehingga kita berada di dunia yang sulit ini, di dunia yang dikatakan ini penuh dengan semua kejahatan, penuh dengan semua ancaman-ancaman yang mungkin menakutkan kita, tetapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita merasa aman saudara ya. Jadi kalau misalnya kita tahu hari ini saudara, saya membaca suatu puisi atau statement dari salah satu presiden ya, saya lupa presiden dari negara mana, tapi dia katakan bahwa kita saat ini sedang memiliki musuh. Musuh itu nggak kelihatan, tidak bisa kita tembak dengan senjata, tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita, tapi itu virus COVID-19, dan kita tidak, dikatakan bahwa kita tidak punya kemampuan untuk melawan virus ini selain mengikuti apa yang memang menjadi petunjuk rule-nya saudara. Kalau misalnya pemerintah katakan mungkin kita hati-hati, jaga jarak, mungkin harus jaga kesehatan saudara ya, dan juga mungkin kalau disuruh memang hari-hari ini memang kita harus mengikuti aturannya, ada PPKM dan yang lain saudara ya. Ya kita mengikuti aja apa yang memang pemerintah sudah perintahkan, karena firman Allah berkata pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia ini saudara ya. Tetapi yang kita tahu bersama bahwa sekali lagi kita tidak memiliki musuh yang kelihatan saudara, musuh yang kemudian kalau kita tahu dari mana dia serang saudara ya, kita udah bisa jaga-jaga. Tapi kan kalau hari ini kita tahu bahwa musuh itu nggak kelihatan, cara bekerja iblis, cara bekerja kuasa kegelapan, cara bekerja kekuatan musuh itu tidak kita lihat saudara ya. Jadi memang kenapa kita harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan pencobaan itu datang, kapan masalah itu datang, kapan kesulitan, kapan badai itu datang mengamuk. Kita perlu kayak siap-siap, siaga saudara ya, pakai kuda-kuda. Tapi satu yang saya ingin bagikan pada saat ini, suatu kesadaran yang lebih lagi saudara. Jadi bukan juga kita harus sadar di mana musuh kita, siapa musuh kita. Tetapi saya sedang ingin membagikan berkat bahwa bukan mata kita tertuju hanya kepada musuh dan kekuatannya, tetapi yang pertama fokus kita ini tertuju kepada siapa Tuhan yang berjalan menyertai Anda dan saya saudara. Siapa Yesus yang luar biasa, yang menjadi penjaga Israel, yang menjadi pelindung hidup saudara dan saya saudara. Melebihi kita berusaha untuk cari tahu dari mana datangnya musuh, itu penting juga kita jaga-jaga saudara. Sebab itu ada step-step yang kita perlu lakukan. Tapi jangan kita dikalahkan dengan keadaan dan kemudian terfokus terus kepada hanya mencari dari mana setan, dari mana kekuatan musuh, dan bahkan kita fokus dengan hal-hal yang kadang hari-hari ini saudara orang masih fokus dengan cari ramalan saudara, kemudian ada kedukun-dukun, bahkan mempercayai di sana ada penampakan, di sana ada orang pinter, di sana ada dukun yang sakti, yang jago, di sana dia bisa lihat setan dan sebagainya saudara. Bahkan kadang tidak sedikit orang juga yang berusaha untuk
kekristenan itu sometimes sudah menjadi perdukunan saudara ya. Jadi pengen tahu di sana ada apa, cari orang di sana bisa ngelihat macam-macam saudara ya. Jadi kadang kita lupa kepada pribadi siapa yang berjalan dan berdiri bersama dengan Anda dan saya saudara, yaitu Yesus. Dia yang mati tapi pada hari ketiga dia bangkit dan dia berdiri dan berjalan menyertai Anda dan saya, berdampingan sampai hari ini di segala musim. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Saya akan membacakan satu kisah tentang ketika Paulus saudara ya. Rasul Paulus, dia adalah satu pribadi yang sangat luar biasa, yaitu ketika beberapa waktu sebelum dia akan mati saudara ya. Jadi sebelum dia mengalami jadi kehidupan terakhirnya, saudara, dia berkata dengan satu keyakinan, dan itu sangat menjadi rema buat saya. Dia katakan seperti ini saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-17. 2 Timotius 4 ayat 17 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia katakan dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin saudara ya. Jadi Paulus berkata bahwa tetapi Tuhanlah yang mendampingi aku. Jadi saudara, siapa yang mendampingi kita? Jadi saya katakan tadi bahwa before the enemy artinya di hadapan musuh saudara. Tapi kita jangan fokus kepada melihat kekuatan dia saja, bahkan mempelajari sejauh mana dia. Kadang saudara, tanpa kita sadari kita terlalu banyak berbicara tentang setan, berbicara tentang kekuatannya, berbicara tentang kehebatannya, melebihi kita berbicara tentang Yesus. Saudara, itu yang kadang-kadang gak sadar tuh. Saya pikir, oh iya ya, kayaknya saya terlalu banyak ngomong soal inilah, soal ini, semua tentang pekerjaan musuh, semua tentang orang sakit, orang semua ketakutan yang kadang berlebihan. Saudara, saya keluar sedikit karena ternyata saya baca di berita dikatakan bahwa di Indonesia, bahkan kalau kita lihat yang di seluruh dunia juga, media sekarang sangat berbicara ya saudara ya. Dikatakan bahwa berita-berita hoax itu saudara, itu yang barusan ditemukan aja ada 300 lebih. Itu yang tentang penyesatan yang tidak benar saudara. Bahkan itu ada ribuan yang sudah ditangkap, artinya sudah ketahuan siapa akun-akun yang sedang menggunakan sosial media untuk meresahkan masyarakat, untuk membuat kita takut, bahkan membuat cerita-cerita yang tidak benar saudara ya. Jadi itu adalah cerita-cerita omong kosong, cerita-cerita yang tidak benar, yang hanya bertujuan untuk menakut-nakutkan Anda dan saya saudara. Jadi bayangkan ketika kita kadang hanya makanya saya belakangan lebih mengurangi untuk cari tahu ini hoax apa, cari tahu ini apa ya. Memang kita juga perlu melek juga. Tapi jika ada yang semua kita isi dalam pikiran semua ketakutan, kita boleh ada sedikit lah spion, lihat-lihat, oh iya kayaknya di samping sana ada mobil, jangan sampai tabrakan, di sana ada ini. Jadi kita perlu juga, jadi perlu wawasan, perlu mendengar berita. Tapi jika saudara kekuatan kita bisa ukur, kita bisa tahan nggak, kita bisa berani nggak, kita bisa hadapi nggak, dan kita bisa handle nggak semua berita-berita yang menakutkan ini, berita-berita simpang siur kadang. Kalaupun berita yang benar saudara, kita bisa handle nggak? Atau kita bisa drop karena berita itu, kita bisa drop karena mungkin pembicaraan ataupun fokus kita mulai teralih, atau kita mulai tergerus semua kekuatan kita, iman kita mulai menjadi sedikit ciut dan lemah. Karena apa? Yang kita masukkan ke dalam pikiran ini semua berita negatif, semua hal-hal yang menakutkan. Tidak salah saudara, karena hari-hari ini kalau saudara lihat di setiap grup WhatsApp, di setiap media yang ada saudara, dulu jarang sekali ada selamat berpulang, rest in love, rest in peace, innalillahi. Saudara, jarang sekali. Tapi hari-hari ini saudara, hampir semua, setiap pagi, siang, malam pasti ada. Dan itu perlu, karena untuk mungkin memberitahu
menemukan bahwa ternyata ada orang yang dipanggil Tuhan supaya orang lain bisa mungkin memberikan ucapan duka dan memberi kekuatan, dan mungkin menyadari ada keluarga-keluarga mereka mungkin yang sedang fight atau sedang berduka, saudara ya. Ini penting. Tetapi jika kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi semua masalah-masalah yang semua tentang musuh, tentang hal yang menakutkan, saudara, kita perlu mengalihkan pandangan kita dan lebih banyak melihat kepada Yesus. Saudara, lebih banyak untuk melihat kepada siapa Tuhan yang berdiri di samping Anda dan saya. Itu akan menjadi satu kekuatan pengharapan yang sulit untuk dimatikan. Paulus, saudara, dia menulis surat ini ketika beberapa waktu sebelum dia menyerahkan diri menjadi martir, saudara. Tapi dia boleh berkata dengan begitu bangga, luar biasa. Dia katakan seperti ini, "But the Lord stood by me and gave me strength to proclaim the message fully, that all the Gentiles," orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang Anda dan saya adalah bukan orang Yahudi, saudara ya. Jadi firman Allah berkata pada zaman dulu orang tahu yang akan diselamatkan itu hanya orang Yahudi, orang Israel yang cinta Tuhan, orang Israel yang menjadi milik kepunyaan Allah. Tapi firman Allah berkata bahwa Injil itu akan diberitakan juga kepada orang yang bukan Yahudi, orang yang bukan keturunan yang memang dari sana, saudara. Dia mati buat setiap kita. Sudah dikatakan bahwa supaya Injil itu boleh disampaikan dengan powerful dan tidak ada pengurangan, tidak ada dilebihkan, tapi penuh. Dikatakan the message fully, dan semua orang yang bukan Yahudi dikatakan might hear it, akan bisa mendengarkannya dan mengalami keselamatan itu, saudara. Dan dikatakan bahwa jadi dia bisa dilepaskan. So I was rescued from the lion's mouth, that the Lord will rescue me from evil, every evil, and save me for his heavenly kingdom. Jadi kalau dia telah banyak diluputkan dari mulut singa dan dia banyak mengalami perlindungan Allah, dikatakan jadi dia akan tahu bahwa the Lord will rescue me from every evil and save me, saudara. Jadi hari ini, saudara, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah pernah berbuat banyak hal yang luar biasa atas Anda dan saya. Tuhan yang sama juga yang tetap berdiri menyertai kita dan berkata bahwa Dia akan menolong kita, Dia akan melindungi kita dari, katakan, dari every evil, from every evil, dari semua hal yang jahat. Bahkan ada salah satu terjemahan dikatakan dari semua perbuatan-perbuatan atau rencana-rencana yang jahat, saudara ya. Saya katakan tadi ya, jadi iblis kita bukan dalam bentuk ular. Kalau di Manado ular selesai, di Garorica, saudara, itu ada di meja. Jadi kalau saudara ular pada hari ini adalah setan, dan kemudian orang Manado itu berarti mereka adalah orang yang mengalahkan setan, saudara. Jadi kita tidak bisa menjadi mereka, jujur, karena mungkin gak semua orang bisa makan cabai, benar gak, saudara? Tapi ular zaman sekarang, saudara, itu bisa berbentuk perempuan, bisa berbentuk ada orang jatuh dengan uang, ada orang jatuh dengan mungkin terjadi pertengkaran atau kemudian terjadi miskomunikasi dan kemudian menjadi berbuntut panjang. Bahkan ada orang yang dari berantem sampai saling membunuh. Ada orang yang dia hanya kecewa dengan orang lain, dia meninggalkan imannya, bahkan sempat bunuh diri hanya karena dibully. Ada orang yang ketika dia dalam keadaan kesulitan keuangan kemudian dia mulai korupsi, dan masih banyak hal yang lain. Ada orang yang kepahitan bertahun-tahun, saudara, hanya karena perbuatan satu dua orang, dan dia sepertinya mengalami depresi dan mengalami banyak hal yang sulit untuk dia fight, saudara. Jadi iblis bukan lagi ular, saudara, tapi yang kita tahu bahwa kekuatan iblis dalam bentuk apapun itu takluk di bawah nama Yesus. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Jadi itu yang kita harus tahu, bahwa kita tahu ada musuh, kita harus berjaga-jaga, tapi satu fokus kita yang jangan pernah kita lupa bahwa Tuhan, the Lord stand, dikatakan stood by me, berdiri di sampingku dan memberi aku kekuatan, saudara. Dikatakan memberi aku kekuatan, sehingga Paulus dia tidak takut, saudara. Paulus dia nggak merasa bahwa sebentar lagi aku mati, enggak, saudara. Dikatakan for I'm ready, ayat 6 dikatakan for I am already on the point of being sacrificed, the time of my departure has come. Waktu, dikatakan, untuk aku berangkat ini, untuk aku pulang ini udah mendekat, saudara. Dia katakan bahwa waktunya untuk menggenapi seluruh rencana Allah. Dikatakan ayat 6 ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dikatakan 2 Timotius 4 tadi, saudara. Dikatakan bahwa the time of my departure has come. Waktu aku ini
nih untuk pulang sudah dekat, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa dia bisa melihat waktunya dia akan pulang. Dia tidak menghindari. Kenapa? Karena dia tahu bahwa selama dia hidup itu artinya dia hidup untuk Kristus. Tapi jika dia mati, dia katakan, dia selalu ucapkan bahwa itu adalah suatu keuntungan, karena aku akan meninggalkan kemahku dan akan bersama dengan Tuhan, with the Lord forever. Akan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Sekali lagi dengan ayat ini saya memberi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara yang kehilangan orang-orang tercinta. Supaya saudara jangan terus dalam duka cita yang dalam. Memang tidak mudah, tapi Tuhan akan memberi engkau kekuatan bahwa ternyata ini bukan perpisahan untuk selama-lamanya, tetapi ini adalah suatu perpisahan untuk sementara, karena suatu waktu kita akan bersama lagi, bersama orang-orang tercinta di surga yang mulia, ketika engkau dan saya juga mengakhiri dengan baik, dengan setia akan setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama saya ingin bagikan bahwa siapa yang Anda dan saya lihat, siapa fokus kita hari ini, siapa yang menjadi tujuan utama dan yang menjadi kita mata tuh kayak nggak ke kiri ke kanan, hanya lihat Yesus saja. Di samping kiri kanan mungkin saudara ketakutan ada, masalah badai ada, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan supaya kita tidak kehilangan pegangan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa the Lord stood by me. Dia katakan Tuhan itu ada di bersama dengan Anda. Tuhan itu berdiri dan dia menyertai saudara. Jadi apa yang kurang? Itu yang Daud katakan dalam Mazmur 23. Jika Tuhan adalah gembalaku, aku bahkan tidak menginginkan apa-apa lagi. Karena Tuhan itu sudah menjadi Allah yang menuntun aku, yang menggembalakan, saudara. Menggembalakan, kalau Anda pernah tahu bahwa ada pada zaman di Israel ada gembala, kemudian ada domba-dombanya. Kalau ada singa datang, ada beruang datang, ini dia pakai tongkat dan dia akan berusaha untuk menjangkau domba-domba supaya tidak menjadi mangsa daripada binatang buas, saudara. Jadi dia selalu melindungi domba-dombanya. Nah, kalau Yesus menjadi gembala Anda dan saya, tidak ada yang kita takuti. Itu kata firman Tuhan. Saudara boleh tulis di live chat, aku tidak takut. Kenapa, saudara? Karena Anda tidak didampingi oleh orang yang Anda bisa harapkan, dan kemudian kadang tidak bisa kita andalkan karena manusia terbatas. Tetapi Yesus yang kita harapkan 24 jam kapan saja. Saudara, firman Allah berkata bahwa dia menyertai Anda. Dia berjalan berdiri di samping Anda, saudara ya. Bagi Anda yang hari ini sedang mengalami mungkin difitnah, sedang mengalami diputarbalikkan fakta, sedang mengalami dilakukan hal-hal yang buruk oleh orang lain, direncanakan atau disabotase pekerjaanmu, atau diperlakukan tidak baik, tidak adil, atau diputarbalikkan fakta dan ingin menjatuhkan Anda, membuat sedang menghancurkan reputasi, dan mungkin ada berbagai cara atau tipu muslihat atau taktik dari orang-orang di sekitar yang mungkin dipakai oleh setan, saudara. Saya katakan tadi, atau orang yang iri dan ingin lihat Anda jatuh, saudara. Jangan takut. Jika saudara memiliki pandangan yang tertuju kepada Yesus, saudara, Anda akan tahu bahwa dari mana datang pertolongan dan pembelaan itu. Satu-satunya hanya Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu yang saya percaya sampai hari ini. Ada hal, ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan sendiri, saudara. Nah, jika itu kita tidak mampu, artinya bagian kita Tuhan sedang mengingatkan untuk fokus saja kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Lakukan bagian kita untuk berserah sepenuhnya dan untuk percaya bahwa Dia sanggup membela kita tepat pada waktunya. Nah, permasalahan kadang kita kurang menjadi sabar atau berusaha menolong diri sendiri menjadi juru selamat jika kita tidak sabar menunggu kapan waktu Tuhan membela aku, saudara. Hari ini jangan lupa, jangan lihat musuhnya. Fokus kepada Yesus. Karena musuh udah pasti kalah. Dikatakan tidak ada kekuatan kuasa kegelapan yang bisa melawan. Saudara, dikatakan jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dikatakan bahwa bersama dengan Allah, dengan Kristus, kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, dan Dia akan membuat musuh di depan kita dikatakan lari terbirit-birit, benar-benar nggak ada lagi. Bahkan Daud berkata, dikatakan bahwa musuh-musuhku itu seperti debu, habis, hilang semua, terbang, saudara. Kenapa? Karena dia bukan sedang menghadapi musuh dengan kekuatan dia, tapi dengan pengalaman dia bertemu Goliat, dan dalam setiap peperangan dia selalu berkata bahwa aku datang dengan nama Tuhan, aku datang dengan nama Allah, aku datang dengan kekuatan surga.
Hari ini saudara, jika kita tidak cukup kuat, ada Tuhan berdiri di samping. The Lord stood by me, stood by you. Berdiri di samping Anda, sehingga Anda bukan hanya tidak bisa menghadapinya, tapi Anda dengan keyakinan, dengan kebanggaan, dengan kayak keberanian yang luar biasa, Anda mampu menghadapi setiap kesulitan, bahkan semua hal yang paling menakutkan, termasuk kematian. Seperti Paulus berkata, dikatakan bahwa waktuku akan tiba, tapi dia tidak takut karena dia tahu tujuannya. Hidupnya tidak selamanya ada di dunia, saudara. Dan apa yang kemudian yang saya ingin bagikan, saudara, ya, kenapa kita perlu tidak memandang kepada musuh terus-terusan atau terfokus, saudara, sehingga kita kayak distract. So, ada orang yang satu hari, atau kita bisa juga semuanya pernah mengalami, satu hari kekuatan kita lemah hanya ketika kita memikirkan perkara-perkara yang tidak sanggup kita pikul. Betul? Kalau memang kita tidak sanggup untuk hadapi, saudara, berlutut di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak bisa bahkan melakukan apa-apa, angkat tanganmu, surrender to the Lord. Saudara lihat ada orang-orang yang ketika dia mengalami mungkin kecelakaan dan dia ada di tengah hutan, saudara, ya. Jadi yang dia lakukan apa? Dia mengangkat tangan dan meminta pertolongan, saudara. Firman Allah berkata, dari mana datang pertolongan? Dari Tuhan. Ketika kapan? Ketika Anda melambai-lambaikan tangan dan berkata, Tuhan tolong aku, aku gak mampu. Akan datang pertolongan dan tidak pernah berlambat-lambat, kata firman Tuhan. Saudara, saya suka begitu, saudara, ya. Jadi ada gagapnya. Makanya saya ingin bersaksi buat teman-teman yang malu bersaksi, malu untuk cerita tentang firman, atau malu untuk mendoakan orang atau apapun. Saya tuh kayak gitu tadi. Jadi ada gagapnya. Dan kalau zaman dulu tuh jauh lebih parah, saudara, ya. Saya nggak tahu apa-apa karena dengar-dengar papa saya juga seperti itu. Jadi kayak gitu. Misalnya lawa, ada namanya seorang jaksa namanya Lawalata, teman papa saya. Jadi papa saya bilang, itu ada teman papi namanya jaksa Lawalata. Lama sekali, saudara, itu keputar-putar situ. Dan ketika saya menjadi dewasa, jadi ketika dari remaja, aduh ini kok kayaknya ada turunan deh gitu, saudara, ya. Jadi saya menjadi kalau nyanyi bisa, tapi kalau ngomong atau ini tuh bisa kayak gitu, korslet, saudara, ya. Jadi saya paling takut apa? Berdoa. Saya takut kalau datang dalam satu persekutuan atau apa terus disuruh doa, itu udah keringat dingin karena saya nggak tahu apa yang mau diomongin, udah blank semua, dan saya takut yang kayak tadi begitu, saudara, ya. Jadi kadang mesti didorong sedikit. Nah, saya ingin beritahu, kalau ada Anda yang malu, saudara, Tuhan masih bisa membuka mulut kita untuk bisa menceritakan, saudara. Suatu waktu saya berdoa, Tuhan taruhkan perkataanmu, saudara. Saudara lihat, ini kadang ngomongnya itu nggak bisa berhenti kayak mesin jahit, saudara, ya. Tapi ya saya belajar terus untuk bisa jangan terlalu cepat, pas lah gitu, ya. Harga pas lah, saudara, ya. Jadi ada firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Ini yang dikatakan Daud, saudara. Ini ayat yang sangat populer sekali. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, saudara. Dan dia katakan seperti ini dalam ayat kelima. Dia katakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, saudara, ya. Jadi dikatakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, saudara. Jadi yang kita perlu lihat ini bahwa bukan lawan, tapi yang kita perlu lihat ini siapa yang menyiapkan hidangan, saudara. Siapa Allah kita ini yang luar biasa, yang sudah menyiapkan hidangan itu di depan lawan kita. Dikatakan, you prepare a table before me in the presence of my enemies, saudara. Jadi dikatakan Tuhan itu menyiapkan apa, saudara? Dia menyiapkan hidangan, saudara. Dia menyiapkan semua kelimpahan, pembelaan, penyertaan, pembelaan. Ketika engkau mengalami perkara-perkara yang sulit, izinkan Tuhan membela Anda. Izinkan Tuhan menyiapkan hidangan dan mempermuliakan namanya lewat hidupmu. Tapi Anda dan saya diminta untuk fokus hanya kepada Kristus. Jangan melihat musuh. Dikatakan karena di hadapan lawanku, Anda perlu melihat, mengarahkan saja kepada siapa yang menyediakan itu, kepada yang Allah siapkan, kepada penyertaannya, saudara. Ketika dokter mulai berkata bahwa kayaknya kamu nih bakal cancer, kayaknya nih kamu nih bakal stroke, saudara, kita perlu mengalihkan
pikiran kita dari ketakutan, dari enemy, dari musuh, dari penyakit, dari semua yang melemahkan kita, dan mulai melihat fokus kepada siapa yang berdiri di samping Anda dan saya. Bahkan Dia sudah menyiapkan semua pertolongan, Dia menyiapkan semua jalan keluar, Dia menyiapkan semua apa yang kita butuhkan, saudara. Dia katakan diberikan hidangan, saudara. Pada zaman dulu orang ketika dia bertamu itu harus diberi hidangan yang luar biasa. Artinya orang itu menghormati tamu yang datang, saudara. Nah, bayangkan yang menjamu Anda dan saya itu bukan orang biasa, tapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia katakan the Lord prepare a table before my enemy, di hadapan orang yang menjatuhkan Anda, di hadapan orang yang berencana jahat kepada Anda, di hadapan iblis yang berusaha memvonis Anda, selalu menakuti Anda bahwa kamu akan mati, wah kamu pokoknya nggak akan ada pertolongan, wah kamu sudah tidak berguna, dan semua perkataan negatif, tidak ada jalan keluar, kamu sudah hopeless, kamu mending bunuh diri, kamu mah nggak pernah sukses, dan semua tekanan, semua hal yang negatif, oh kamu akan hancur, kamu akan keluargamu kacau, dan masih banyak hal yang lain, saudara. Jadi itu sebenarnya kita fokus jangan kepada musuh. Boleh berjaga-jaga iya, tetapi kita perlu fokus mata kita, pandangan kita, iman kita tepat melihat di hadapan lawan kita, tetapi fokusnya kepada apa yang Tuhan siapkan, apa yang Yesus lakukan, apa dan siapa yang berdiri yang menyiapkan semuanya di hadapan musuh kita. Jadi jangan fokus kepada musuh 100%, tapi lihatlah apa yang Tuhan buat, saudara. Hari ini kita perlu melihat keadaan yang ada dan tidak menutup mata. Tapi jangan lupa, jangan terlalu sering, saudara. Kita perlu kembali melihat bahwa siapa yang pegang hidup saya, siapa yang pegang keluarga saya, siapa yang memelihara kehidupan saya dan keluarga di masa sulit ini. Dia akan cukupkan, Dia akan berikan kemurahannya, Dia akan berikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak akan menyerah. Kita bisa melihat dan kita bisa menang karena penyediaan Tuhan, karena hidangan yang Dia siapkan. Kita di situ bisa belajar untuk menikmati apa yang Tuhan siapkan hari lepas hari. Doa Bapa kami berkata bahwa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau hari ini kita diberikan cukup, bersyukur untuk hal itu, saudara, karena Tuhan selalu memberi cukup. Hanya rasa kita yang kadang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Saudara, hari ini siapa yang berdiri di samping Anda? Dan hari ini arahkan mata kita fokus hanya kepada Allah yang berdiri di samping kita. Bahkan Dia prepare a table, Dia bela Anda, Dia sanggup tolong, Dia sanggup angkat Anda ketika orang ingin menjatuhkan Anda. 1000 tangan ingin merendahkan Anda. Jika waktu Tuhan datang, Anda merendahkan diri di hadapan Allah, berlutut, melepaskan pengampunan, tangan Allah yang sanggup mengangkat Anda dan saya. Hari ini putuskan untuk kita berdiri di hadapan Tuhan dan melihat Dia. The Lord stood with me. Bahkan ada satu ayat yang berkata bahwa my master, saudara, Allahku itu yang menyediakan hidangan, Tuanku yang menyertai aku. Anda bisa bayangkan, jangan takut, saudara. Jika Dia bos kita, jika Dia pemimpin hidup kita, Anda akan melihat pertolongannya. Jika Dia yang backup kita, saudara. Bos di dunia saja, jika ada anak buahnya yang sungguh-sungguh dan cinta Tuhan, atau mungkin memperlakukan Dia dengan baik, menghargai, melakukan tanggung jawabnya dengan baik, berintegritas, dan memang jujur, tanggung jawab, submissionnya bagus, karakternya juga bagus, dan kita juga melakukan bahkan melebihi apa yang Dia minta, saudara akan melihat bahwa ada, jika bos dunia saja bisa bela, apalagi bos di atas segala bos. Jangan takut kepada siapapun, karena jika Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Yang setuju boleh katakan amin. Mari arahkan tangan kita ke layar. Tuhan, aku percaya hari ini kami sudah mendengarkan firman Allah yang sederhana, tapi biar setiap firman itu boleh menjadi rema hidup buat kami, bahwa kami tidak akan takut akan apapun, karena
Paulus saja, dia menuju tempat untuk dia mati, tapi dia berkata bahwa the Lord stood with me. Allahku berdiri di samping aku, dan dia juga yang akan menjaga aku untuk aku tetap memberitakan Injil, untuk aku tetap menyampaikan kabar baik. Dan aku akan percaya bahwa seluruh hidupku itu ada di dalam kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan bahwa kami tidak takut ternyata karena Engkau beserta kami, berdiri di samping kami, dan Engkau akan menjaga kami dari setiap every evil, setiap pekerjaan musuh, setiap kekuatan musuh atau orang-orang yang jahat yang ingin menyerang kami. Dan dalam nama Yesus kami mau bangkit dan tetap melihat bahwa Tuhan itu cukup menyertai kami. Dan kami akan belajar untuk tidak terfokus kepada musuh, tapi kami akan belajar untuk memandang apa yang Tuhan siapkan atas kami. Kami belajar bersyukur untuk pembelaan-Mu, dan kami harus menunggu dengan sabar karena kami tahu bahwa Engkau sudah menyiapkan semua hidangan. Engkau mempermuliakan nama-Mu lewat hidup kami, karena kami tahu Engkau andalan kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan dan mengandalkan manusia, karena kami andalkan hanya Tuhan. Jika Tuhan bersama kami, siapa lawan kami? Dan ajar kami juga untuk tahu bahwa hidup kami ini harus sampai garis akhir. Sama seperti Paulus dikatakan, aku akan memberitakan Injil sampai sempurna penuh, sampai aku dengan sempurna memberitakan Injil, sehingga ada banyak orang bahkan yang belum mengenal Tuhan boleh mengalami Kristus. Biar hidup kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi berkat, menjadi jawaban buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, materaikan ini dalam hidup kami demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat semua kesempatan sudah diberikan untuk beribadah dengan Revival Worship Church. Pastor David Novendus sebagai senior pastor bersama dengan saya dan seluruh pemimpin dan jemaat Tuhan mengucapkan sekali lagi terima kasih. Baru pertama kali hadir, kami mengucapkan welcome home dan selamat bergabung. Dan jika saudara rindu untuk tertanam, untuk bertumbuh, untuk mendapatkan pelayanan, Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini dan juga permohonan doa. Dan sekali lagi jangan lupa untuk terus mengikuti siaran dari channel Revival Worship Church. Saya percaya bahwa lewat ibadah yang kita lakukan ada berkat, ada penyertaan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Anda boleh mentransferkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Dan ada sejumlah kegiatan yang ada di Revival Worship Church. Selain jam 11.15 itu ada anak-anak sekolah minggu untuk kita bawa mereka mengenal Tuhan. Dan masih ada juga ibadah online lainnya. Sekali lagi thank you so much, and I see you next week. God bless you. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan itu akan menjadi kekuatan kita, dan kita boleh menjalani kehidupan ini dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah pada hari ini, untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai Tuhan kehidupan kami semuanya di hari ke depan. Kami percaya kami akan melihat perlindungan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, finansial kita, bahkan masa depan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.